kalau di hotel dan kami itu sudah sangat-sangat siap ya, karena jumlah kamar hotel yang ada di Bali itu 150.000 hotel room. Liburan sekolah ini prediksi kita ada kenaikan sekitar 10% ya, sehingga bisa nanti tingkat hunian kita antara 60 sampai 65% itu yang saya pantau. Karena tergantung juga penerbangan. Ini juga sedikit mempengaruhi harga tiket juga kan sudah mulai naik ya 1,8 juta. Jadi yang terjadi, dan penerbangan itu masih terbatas karena pesawatnya. Padahal animo masyarakat domestik khususnya sangat besar untuk datang ke Bali berlibur. Dan juga wisatawan mancanegara terus meningkat, khususnya pangsa pasar kita yang terbesar dari Australia. Jadi penerbangan sudah mulai dari Perth, Melbourne, Sydney, Gold Coast, Adelaide juga sudah mulai ya. Jadi sangat luar biasa dan karena bagi Australian market ini Bali adalah second home-nya, jadi merupakan tempat terfavorit untuk berlibur. Dan juga wisatawan Eropa, Amerika sudah mulai bangkit. Ya. Jadi kita ingin mempercepat pemulihan ini, mengajukan pada pemerintah Provinsi Bali dan tentu akan ke pusat, yaitu mengenai memperbanyak airline yang untuk datang ke Bali membawa Wisman. Yang kedua, memperluas negara-negara yang akan diberikan visa on arrival. Dan sekarang 72 negara. Nah, negara berikutnya, karena kenapa demikian? Karena meeting-meeting yang ada atau yang ada ke Bali ini sudah luar biasa. 360 event yang ada di Bali ini dan juga banyak juga kita adakan event-event di kabupaten dan kota ya. Itu yang terjadi Mas. Jadi kita sangat optimis ada akan pergerakan seperti dibilang tadi Pak Wagub, pertumbuhan perekonomian Bali sudah bangkit semester triwulan pertama mencapai 1,48%, pertumbuhan positif dari negatif ke positif ini kan sudah sangat luar biasa dan juga triwulan kedua kemungkinan mudah-mudahan kita harapkan 2,5% dan triwulan ketiga ini akan meningkat lagi karena adanya liburan sekolah dan juga yang untuk summer ya. Dan apalagi triwulan keempat nanti ada G20 menjelang G20 November yang akan datang ini akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan pariwisata Bali itu. Jadi kalau mitigation plan Bali itu paling siap ya. Jadi semuanya baik ke pemerintah dan stakeholder dan juga masyarakat sendiri. Itu mitigation plan untuk COVID ini kami tidak terlalu khawatirkan itu yang terjadi. Namun tapi kita waspada dengan terjadinya varian baru ini. Gitu. Oke, baik Pak Agusti, dengan tingkat okupansi yang mulai meningkat, tingkat kunjungan ke Bali juga sudah mulai meningkat, tapi kalau kita perhatikan beberapa waktu lalu begitu ya, banyak para pelaku usaha pariwisata juga mem-PHK karyawan-karyawannya. Apakah memang sejauh ini juga sudah terserap kembali karyawan yang terkena PHK tersebut? Ya, baik sekali ya pertanyaannya Mas Bram. Jadi kita sudah mulai mempekerjakan karyawan antara 70% sampai 75% ini. Nah, sudah mulai kita bangkit. Kenapa demikian? Karena manajemen melakukan efisiensi tentunya secara bertahap. Karena kita pun misalnya contoh satu hotel 200 kamar baru bisa dioperasikan 150 kamar saja, yang lainnya masih dalam keadaan maintenance karena sudah 2 tahun lebih tidak beroperation gitu. Itu yang terjadi. Maka dari itulah kita secara bertahap. Kita harapkan segera akan bisa kembali seluruh karyawan bisa bekerja. Itu sangat tergantung daripada kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang akan datang. Maka dari itulah pemerintah Bali sebetulnya jadi ada usulan untuk ke pemerintah pusat untuk mendapatkan soft loan 9,4 triliun untuk pengusaha-pengusaha sehingga bisa melakukan maintenance atau pemeliharaan untuk modal operation dan juga mempekerjakan karyawannya secara maksimal. Itu yang kita inginkan sebetulnya.